Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama menjalankan saum di bulan Ramadan. Amin. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Muslim berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena banyak sekali keutamaan di bulan tersebut. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan. Banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Anak-anakku, apakah kalian sudah membuka Quran? Anak-anakku, apakah kalian sudah membuka Quran hari ini? Apakah kalian sudah membaca Quran hari ini? Anak-anakku, sungguh umur tidak ada yang tahu. Apakah sampai akhir Ramadan ini kita masih memiliki kesempatan umur? Apakah Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu, semoga dengan umur yang masih Allah berikan kepada kita, kita bisa memanfaatkannya untuk selalu tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Minimal kita pun punya keinginan, cita-cita untuk khatam 1 kali di bulan Ramadan. Anak-anak, hari ini izinkan Ustazah untuk menyampaikan beberapa tips dalam hari ini. Izinkan Ustazah menyampaikan tips bagaimana caranya agar kita bisa khatam Quran di bulan Ramadan. Pertama, luruskan niat karena Allah. Jangan karena diperintahkan oleh ustadz atau ustazah. Jangan karena diperintahkan oleh orang tua, tapi murni harus karena Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Setelah niat kita lurus, maka berdoalah kepada Allah agar kita selalu diberikan kemudahan dalam tilawah Quran, istiqomah dalam membaca Quran, dan dapat khatam minimal 1 kali di bulan Ramadan. Yang ketiga, mengetahui keutamaan menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Apa sih keutamaannya? Anak-anak, kita sepertinya sudah tahu ya, kalau di hari-hari biasa saat kita membaca Al-Quran, 1 hurufnya saja kita mendapat 10 kebaikan dari Allah. Apalagi jika kita membacanya di bulan Ramadan, maka insya Allah banyak sekali kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang keempat, kita harus memiliki target pribadi dan mengatur waktu tilawah dengan baik. Misalnya, Ustazah kasih tips ya. Setiap selesai sholat 5 waktu, kita usahakan untuk bisa membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar. Setiap selesai sholat zuhur, setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat 5 waktu, maka anak-anak harus membaca 2 lembar Quran. Insya Allah di hari terakhir bulan Ramadan kita bisa minimal khatam 1 kali. Yang kelima, manfaatkan waktu luang untuk tilawah. Saat kalian mungkin lagi di kelas, menunggu ustadz dan ustazah belum datang ke kelas, maka manfaatkan waktu tersebut untuk tilawah Al-Quran. Saat istirahat, jika ada waktu luang, boleh dimanfaatkan untuk tilawah Quran. Selanjutnya, yang keenam,
kalian harus konsisten terhadap jadwal tilawah. Harus istiqomah. Jika sudah ada jadwal nih untuk selalu tilawah, kebaikan yang sekalian susun sedemikian rupa, maka pertahankan kebaikan tersebut, istiqomahkan kebaikan tersebut. Yang ketujuh, mempelajari maknanya. Jadi jangan hanya membaca ayatnya saja, tapi usahakan untuk bisa membaca artinya, mencari tahu maknanya, mengkajinya, agar kita semakin bisa akrab dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan, insya Allah. Yang kedelapan, anak-anak, ajaklah orang lain untuk ikut membaca Al-Quran. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka ajak orang lain untuk tilawah bersama agar kita semakin semangat dalam hatam Al-Quran. Nah, anak-anak, itulah tips dari Ustazah. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan bersama-sama. Anak-anak, sebelum Ustazah akhiri materi hari ini, Ustazah ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab di buku kalian. Pertama, apakah anak-anak punya cita-cita atau keinginan dalam hatam? Pertama, apakah anak-anak punya cita-cita atau keinginan untuk hatam Al-Quran di bulan Ramadan kali ini? Kalau misalnya punya keinginan, silakan tulis iya, punya keinginan. Kalau tidak, silakan tulis tidak. Semoga bisa memiliki keinginan atau cita-cita untuk hatam Al-Quran. Kedua, pertanyaannya adalah, jika kalian punya keinginan untuk hatam Al-Quran, tuliskan di buku kalian usaha apa yang akan kalian lakukan untuk bisa hatam Quran. Misalnya, aku akan membaca setiap hari membaca Quran 2 lembar. Tuliskan di buku usaha kalian untuk bisa hatam 1 kali Al-Quran. Itu minimal ya, mudah-mudahan bisa lebih dari 1 kali. Yang ketiga, apakah anak-anak berhasil hatam Quran? Jika berhasil, maka tuliskan alhamdulillah aku berhasil hatam Al-Quran. Tapi mungkin untuk pertanyaan ketiga ini, anak-anak bisa menuliskannya saat selesai bulan Ramadan. Tuliskan, apakah aku berhasil hatam Quran 1 kali kah atau lebih? Semoga bisa 1 kali minimal hatam Quran, atau lebih bagus 2 kali dan seterusnya. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Ustazah cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.